Dinamika ekonomi dan pemulihan pasca pandemi membawa perubahan pada tren bisnis kekinian. Terbaru PT Arta Mahia Investama Tbk atau AIMS berencana mengubah bisnis tambang batubara ke entertainment lifestyle melalui mekanisme rights issue di Bursa Efek Indonesia. PT Arta Mahia Investama Tbk atau AIMS berencana menjadi holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan di bidang entertainment lifestyle, meliputi industri food and beverage, media, sport, dan juga properti. Melalui AIMS, perusahaan-perusahaan skala menengah yang berpotensi tumbuh diharapkan dapat berkembang secara signifikan di bawah pengelolaan tenaga ahli yang expert di bidangnya masing-masing untuk selanjutnya menjadi bagian dari portofolio perusahaan. Rencananya, AIMS akan melakukan aksi korporasi berupa hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD di semester 2 2024. Ya pemirsa, dan kali ini saya sudah bersama dengan Komisaris Utama dari PT Arta Mahia Investama Tbk atau AIMS, yakni Pak Muhammad Rafil Perdana, dan juga dengan Direktur Utama dari AIMS Tbk, Pak Calvin Lutfi. Halo Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih waktu CNBC Indonesia. Oke, saya mau bertanya dulu kepada Pak Rafil. Pak, berbicara terkait dengan transformasi bisnis begitu ya, khususnya saat ini juga sedang dihadapi oleh AIMS. Ini apa sih Pak sebetulnya menyebabkan perseroan beralih bisnisnya dari tambang batubara menjadi entertainment lifestyle? Oke, baik. Yang pertama-tama bisa saya jelaskan mungkin kenapa kami merubah bidang usaha. Selama ini AIMS bergerak di bidang trading batubara. Namun beberapa tahun belakangan ini partner kami yang selama ini kami bekerja sama untuk trading itu sudah mine out atau habis tambangnya. Jadi kami juga sudah berusaha untuk mencari lahan baik tambang lain ataupun konsesi-konsesi lainnya yang bisa kami kerjasamakan itu, tapi belum ada yang sangat menarik buat kita lanjutkan kerjasamanya. Terus saya juga dengan Pak Calvin dan tim juga kita sudah berusaha mengeksplor untuk industri lain atau bidang usaha lain untuk kami kembangkan. Ya, namun kami dapat kesimpulan ya yang paling menarik buat kita lanjutkan sekarang adalah di bisnis entertainment dan lifestyle. Dan kebetulan saya juga ada beberapa portfolio untuk investasi di bidang itu. Jadi kira-kira untuk kita berkembang ke arah sana itu, saya dan Pak Calvin punya kepercayaan diri untuk mengembangkan ke sana. Oke, nah ini kan Bapak dengan Pak Calvin begitu ya. Nah ini juga menarik, kan Pak Calvin baru saja bergabung ke AIMS pada tahun lalu. Ini apa yang menyebabkan ataupun apakah ada momentum yang akhirnya sepakat bersama juga untuk bergerak ke arah bisnis entertainment dan lifestyle? Kalau untuk kenal kan sudah lama Mbak, dari pertemanan kenal, cuma kan saya tahunya Pak Rafil lebih ke bidang batubara dan sudah punya listed company. Nah, saya ada satu investasi ke perusahaan F&B yang akhirnya sampai melantai di bursa. Nah, dari situ setelah itu ada obrolan lah kita, gimana kalau kita rubah bidang usaha ini. AIMS kan sayang, ini udah listed company, kenapa nggak kita coba untuk ganti, tapi bukan cuma F&B aja, karena kalau cuma F&B aja kan udah banyak Tbk lainnya yang F&B khususnya. Kalau untuk sport aja udah ada juga yang bidang sport Tbk. Jadi kenapa nggak kita gabungkan aja jadi satu ekosistem integrated entertainment lifestyle yang dimana di luar itu udah banyak lah dan lagi sangat berkembang di luar gitu. Nah kalau harapan kita sih sebenarnya kalau di luar tuh contohnya kayak Berkshire Hathaway. Jadi perusahaan holding company, investment company yang berinvestasi di beberapa sektor. Kalau untuk di Indonesia sendiri ya contohnya Saratoga, mimpi kita. Cuma kalau mereka kan lebih ke sektor manufacture, tambang gitu. Kalau kita lebih ke F&B, sport dan media. Yang dimana lebih seru, lebih fun, nggak terlalu pusing lah gitu. Ditambah lagi backgroundnya Pak Rafil kan udah ada pernah di sport, di bola khususnya, ditambah punya beberapa portofolio investasi di F&B, ya akhirnya kita satukan visi misi itu.
Oke, ini menarik sekali ya. Jadi bisa dibilang nanti AIMS akan menjadi suatu pionir begitu ya, perusahaan yang sudah listed dan juga memiliki ekosistem di bidang sport dan juga Ya, F&B. harapannya gitu, Mbak. Baik, kemudian saya melihat nih Pak, kan AIMS ada rencana untuk right issue begitu pada tahun ini. Nah, tapi right issue tersebut mundur dari harusnya Q1 menjadi Q2, bahkan Q3 juga belum. Sampai sekarang pun belum terlaksana begitu right issue-nya. Apa yang menyebabkan mundurnya jadwal ini? Saya sendiri juga baru tahu ternyata right issue itu panjang perjalanan prosesnya itu gitu. Jadi itu balik lagi sebenarnya ke perusahaan-perusahaan sasarannya karena diharuskan oleh regulator itu audit itu buku 5 tahun ke belakang. Yang dimana nggak semua perusahaan itu 5 tahun ke belakang itu siap nih untuk diaudit dengan segala macam dokumen segala macamnya gitu. Jadi yang memakan waktu itu proses untuk due diligence-nya, terus sampai auditnya, dari profesi penunjangnya, ada kantor akuntan publiknya, KJPP-nya, karena kan itu semua harus dinilai dan itu harus dengan regulator kan, khususnya bursa dan OJK sendiri. Jadi itulah yang memakan waktunya. Cuma kita tetap optimis di tahun ini dengan menggunakan buku Desember yang diharapkan di bulan April kita selesai right issue. Baik, berarti April tahun 2025. Betul. Apakah ada dana yang sebetulnya diincar dari right issue ini dan berapa sebetulnya? Iya, dana yang diincar itu 150 M, Mbak, targetnya. Oke, 150 M gitu ya, semoga target dana, berhasil. ya. Oke, kemudian Pak, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai pasca terjadinya right issue? Mungkin boleh ceritakan juga kepada kami pemirsa CNN Indonesia terkait dengan visi misi dari AIMS ke depannya. Ya, visi dan misi kita sih menjadi perusahaan listed company, holding company yang inkubator untuk bisa mengajak nih, bisa bekerja sama. Kan banyak perusahaan-perusahaan restoran-restoran yang tidak terlalu besar, F&B yang tidak terlalu besar, itu kita gabungkan, kita bisa bekerja sama, atau mereka mau jual atau seperti apa, kita bisa bicara untuk bisa bergabung bersama di portofolionya AIMS yang sudah TBK, yang harusnya lebih simple lah daripada mereka harus IPO sendiri. Kenapa nggak coba gabung sama kita? Jadi kita memang mau menjadi wadah inkubator lah yang masih nyambung sama kita. Yang penting masih dari secara sisi ininya masih nyambung, visi misinya sama, terus masih masuk dalam bukunya segala macam, pendapatannya masih oke. Ya kenapa nggak kita ambil alih atau kita bekerja sama? Kalau dari sisi Pak Rafil sendiri, visi misinya bagaimana terkait dengan AIMS? Seperti apa yang sudah disebutkan tadi sama Pak Kelvin, kami ingin menjadi sebuah perusahaan inkubator bagi perusahaan-perusahaan F&B maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lifestyle lainnya untuk bisa bergabung dengan kami, baik melalui usaha-usaha akuisisi ataupun kolaborasi dan investasi gitu. Ya, menurut saya ke depannya selain menjadi inkubator juga kami ingin menjadi suatu TBK yang sebagai pelopor lah untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang butuh dan bisa berkembang bersama. Ya. Oke, mungkin untuk Pak Rafil dan juga Pak Calvin, setelah right issue nanti apa saja portofolio bisnis AIMS? Yang pasti F&B, sport, dan media, Mbak. Oke, F&B, sport, dan media. Nah, ini presentasinya bagaimana nih? Kita akan lebih banyak berfokus di bidang F&B, mungkin sekitar 50%. Sisanya ya akan kami bagi portfolionya di sport facility, terus media, dan bidang-bidang lainnya yang kita bisa eksplor. Gitu. Oke, tapi mengapa F&B dan juga sport tadi? Apa alasan utamanya? Tentunya alasan utama kenapa F&B dan bidang-bidang tersebut menurut saya paling mempunyai pangsa pasar yang pertama itu dan lumayan bisa dikembangkan secara masif, apalagi nantinya kalau bisa kita kembangkan bersama di level TBK itu sangat bagus untuk market juga. Oke, kalau sport bagaimana? Apakah karena memang sport sekarang sedang digemari begitu ya anak muda atau sedang merajalela? Apa alasannya? Untuk sport juga menurut kami pangsa pasar juga luas gitu. Jadi tidak hanya berputar di urusan sepak bola saja, tentunya banyak olahraga-olahraga lainnya yang membutuhkan fasilitas yang bagus dan mumpuni, apalagi terintegrasi dengan ada F&B-nya atau lainnya, itu yang menurut saya menarik di situ.
Oke, jadi nanti tiap sport hub begitu apakah nanti akan ada juga integrasi dengan restorannya begitu ya? Ya, itu sangat mungkin dikembangkan. Oke, nah kemudian berbicara terkait dengan tadi sepak bola kan Pak Rafil sendiri sebagai mantan COO dari Persija Jakarta begitu ya. Bahkan juga di sini ada piagamnya sempat memenangi Piala Presiden tahun 2018 begitu. Ini kira-kira bagaimana point of view Anda ataupun pandangan Anda terkait dengan AIMS yang memilih mengakuisisi bisnis sport? Ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, untuk mengakuisisi bisnis sport ini, kita tentunya sebagai perusahaan TBK melihat peluang dan pangsa pasar. Jadi mungkin selain untuk olahraganya sendiri, itu yang bisa kita kembangkan adalah sport facility. Banyak misalkan kita bisa mengembangkan ke bidang sepak bola bisa, basket bisa, mungkin nanti tenis juga bisa, ada pedal yang sekarang juga lagi sangat digemari oleh kalangan muda, dan mungkin olahraga lainnya gitu. Dari Pak Rafil dan juga Pak Calvin melihat prospek bisnis F&B dan sport bagaimana ke depannya? Apakah mungkin hanya sekarang saja atau ke depannya seperti apa? Kalau F&B sih nggak mungkin hanya sekarang aja Mbak, semua orang butuh makan. Tinggal kita mau kelas yang dari mana, dari bawah, menengah, sampai atas kan ada pasarnya luas. Tinggal kita mau segmen yang mana. Nah kebetulan kita semua segmen itu kita ambil. Kita nggak melihat asal secara pembukuannya rapi, bagus, kita lihat secara perpajakannya ya kita bisa berkolaborasi. Baik itu investasi langsung atau kita kerjasama yang bagi hasil atau apa kita terbuka. Kalau untuk sport sendiri, yaitu balik tadi kita ini sekarang kekurangan untuk sport fasilitas yang bagus. Jadi ya kita berusaha untuk membuat satu sport hub yang dimana ini semuanya integrated nih. Ada dari basket, ada mini soccer, pedal dan tenis. Di dalamnya ada tambahan F&B dan sebagainya. Oke, nah selain dari sport dan juga F&B, apakah ada bisnis lain sekiranya akan Anda garap? Media sih Mbak, media dan promotor. Iya. Alasannya apa, media dan promotor? Tentunya selain F&B dan sport, media juga mempunyai pangsa pasar yang menarik buat kami, dan juga promotor. Promotor itu bisa menjadi suatu hub untuk sport dan event juga, apalagi acara-acara musik kita juga bisa pakai di situ. Jadi untuk pengembangan bisnis dan usaha pun bisa kami kolaborasikan dengan F&B dan sport. Gitu. Tapi what do you have in mind untuk media? Apakah podcast atau ada yang ingin dikembangkan? Ya mungkin untuk yang sedang menarik itu podcast dan media online ya. Itu sangat menarik buat kita. Oke, baik. Bagaimana dengan promotor tadi? Apakah hanya konser musik saja atau apa kira-kiranya? Kalau konser musik aja enggak. Sekarang kan pemerintah memudahkan izin-izin untuk mendatangkan artis-artis nih Mbak untuk promotor. Tapi kita nggak hanya untuk promotor musik, kita lebih ke sport juga bisa, seperti contohnya MMA atau tinju atau apapun itu. Jadi bukan hanya promotor, bukan hanya untuk musik aja gitu, tapi terbuka untuk beberapa sektor itu yang masih integrated lagi, balik lagi ke dalam entertainment lifestyle ini. Saat ini 77,18% saham dimiliki oleh PT AIMS Indo Investama, sementara 22,82% dilepas ke publik. Tadi kan kita sudah bercerita banyak begitu ya Pak terkait dengan apa yang melatar belakangi bisnis AIM peralihannya dari tambang, batubara ke entertainment dan juga lifestyle. Nah sekarang saya mau bertanya nih Pak, kira-kira apa sih yang ingin dicapai dengan transformasi bisnis AIMS ke F&B? Ya, sekarang kan eranya sudah berubah Mbak. Jadi kebetulan juga bisnis sebelumnya tambangnya sudah mine out, jadi kita berpikir untuk merubah bisnis yang baru. Nah sekarang ini eranya restoran semakin banyak, terus entertainment lifestyle juga semakin banyak. Tapi kalau kita lihat ke F&B itu khususnya yang sudah listing di bursa itu kan udah semakin banyak dan besar-besar lah. Nah untuk yang integrated ini antara entertainment lifestyle dengan F&B ini kan sebenarnya masih jadi satu yang nyambung nih, satu ekosistem yang nyambung. Makanya kita mencoba menggabungkan antara F&B, sport, dan media. Khususnya jadi satu ekosistem itu supaya integrated, jadi entertainment lifestyle. Itu kalau untuk di luar sih udah banyak, tapi untuk di Indonesia belum ada.
Baik, jadi sekiranya ini AIMS merupakan pionir dari ekosistem entertainment, sports, juga F&B yang sudah listing begitu ya di bursa. Harapannya begitu. Kebetulan kan kita juga ya tambang kita udah main out, jadi kita sekalian berubah bisnis apa nih sekarang yang lagi menarik dan bisa jalan panjang ya. Kita lihat yang pasti orang kan selalu butuh restoran, kafe itu selalu butuh lah untuk hiburan. Oke, nah tapi dari sisi F&B-nya ini apa saja Pak kira-kira? F&B-nya itu untuk restoran itu lebih ke family restoran kita ada, restoran bar and resto juga ada, jadi ada dua segmen yang berbeda lah. Oke, selain dari tadi family resto, juga resto and bar, ini kira-kira daerah mana saja nih Pak yang akan dikembangkan? Untuk daerah resto and bar sih masih di Jakarta dan luar kota harapannya, dan ekspansi untuk beberapa yang perusahaan sasaran ini kita membuka beberapa outlet lagi untuk di luar kota. Kira-kira bisa disebutkan ke kami Pak, ada rencana berapa jumlahnya nanti dari family resto ataupun resto and bar yang akan dikembangkan oleh AIMS? Kalau family resto sih sementara 3, tapi untuk resto and bar-nya itu kurang lebih ada 8-10. Oke, kira-kira setelah right issue sendiri, apa strategi pengembangan bisnis oleh AIMS, khususnya di bidang F&B? Kita pasti mengembangkan yang sudah ada, pasti kita akan lebih memperbanyak lagi cabang-cabang di luar kota khususnya. Kita lihat di luar kota kan masih banyak peluang-peluang yang masih terbuka. Jadi kita mau membuka cabang lagi di beberapa kota. Oke, tapi sudah ada rencana kota apa yang akan dibidik belum Pak? Kalau kota apa, ya pasti kota-kota besar masih Mbak. Rencananya Medan, Surabaya, masih Medan sama Surabaya sih. Untuk Jawanya di Surabaya. AIMS sebelumnya turut mensponsori kedatangan petenis dunia Eugene Bouchard ke Indonesia dalam rangka eksibisi yang berlangsung pada 8 September 2024 lalu. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen AIMS dalam turut membangun dunia olahraga Indonesia. Kira-kira apa yang dicapai dengan peralihan bisnis ke sport? Ya, sekarang kan untuk sport sendiri ini, untuk orang olahraga ini agak susah tempat-tempatnya. Mungkin kalau untuk lapangan bola aja, mini soccer dan sebagainya, udah banyak. Tapi kita mencoba, kita sambungin lagi di luar mini soccer, sekarang euforianya ini lagi pedal. Jadi kita buka investasi untuk buat pedal dan lapangan tenis sama basket. Jadi seperti sport hub, sport center, itu isinya kita campur. Ada beberapa sektor olahraga yang masih integrated lagi, balik lagi kepada entertainment lifestyle. Oke, Sport Hub ini rencananya juga apakah akan di Jakarta atau juga akan di Jabodetabek? Jabodetabek. Nah, selain itu Pak, apa saja nih bisnis sport yang akan menjadi portofolio ke depan? Mini soccer sudah pasti, paddle, basket, dan tenis. Oke, sejauh ini prospek yang dilihat bagaimana Pak? Kalau untuk paddle sekarang euforianya sangat banyak ya Mbak, dan untuk di Indonesia tuh awalnya di Bali. Itu di Bali aja udah ada banyak sekali. Itu cuma baru di Bali. Di Indonesia, di Jakarta khususnya yang ibu kota baru 45. Sedangkan itu orang sekarang mau main aja susah banget untuk dapetin jadwalnya. Jadi kita lihat masih banyak peluangnya nih di situ untuk kita buka beberapa cabang khususnya paddle. Oke, nah rencananya Pak bagaimana nih setelah pengembangan sport business ke depan pasca right issue? Pengembangan pasca right issue-nya kita akan mengembangkan portofolio sesuai dari yang kita punya nantinya. Khususnya kita melihat dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka pintu lah untuk mengajak perusahaan-perusahaan, restoran-restoran yang masih menengah untuk bergabung asalkan masih nyambung sama kita dan entertainment lifestyle-nya masih ada. Ya kita coba untuk ajak dan untuk kembangin lebih banyak lagi. Jadi bukan benar-benar kita yang bangun start dari awal, tapi kita coba berinvestasi ke mereka untuk membeli sahamnya, untuk gabung ke dalam portofolio kita. Oke, selain berinvestasi begitu ya Pak ke suatu bisnis yang sudah jadi, apakah dari AIMS sendiri juga mengharapkan ada investor suntikan masuk untuk mengembangkan bisnis tadi? Pasti, kita pasti akan melakukan fundraising untuk mencari dana dari publik khususnya pas right issue, dan ditambah lagi dari teman-teman lah yang mau berjoin. Baik, semoga sukses selalu nih pengembangan bisnisnya Pak dan juga sukses serta lancar right issue-nya. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Baik, pemirsa, itulah wawancara kami dengan Calvin Lutfi selaku Direktur Utama dari PT Arta Mahia Investama Tbk. CNBC Indonesia Beyond Business.